Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Rizna Alfianur dan Reza Adi Arifka, akan menyampaikan presentasi dengan materi pembangunan ekonomi inklusif. Pengertian pembangunan ekonomi inklusif yaitu pembangunan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, serta mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah. Pertumbuhan inklusif menurut Bank Dunia adalah pertumbuhan yang fokus pada perluasan skala ekonomi, memperluas akses terhadap aset perekonomian, dan berhasil memperluas pasar serta menciptakan pemerataan peluang untuk generasi selanjutnya. Selanjutnya, strategi pembangunan inklusif Indonesia. 1. Mencari kebijakan yang tepat. Strategi utama pembangunan inklusif Indonesia adalah penciptaan lapangan kerja produktif dan menguntungkan, penyediaan jaring pengaman sosial yang efektif dan efisien untuk melindungi mereka yang tidak mampu bekerja atau yang terlalu sedikit mendapatkan manfaat pembangunan, peningkatan pelayanan publik dasar, dan dukungan kebijakan publik yang memadai. 2. Strategi dan kebijakan pemerintah. Program diimplementasikan sebagai pengembangan model pembangunan ekonomi lokal dengan pelibatan penuh peran pemerintah, sektor bisnis, dan masyarakat sipil. Model ini diterjemahkan dalam bentuk intervensi program antara lain, kajian strategis potensi ekonomi daerah, pengembangan dokumen, dan kesepakatan perencanaan secara partisipatif, pengembangan forum multipihak, advokasi kebijakan publik yang dibutuhkan untuk membangun iklim pembangunan inklusif, dan dukungan bagi usaha kecil dan menengah, terutama yang berbasis pemanfaatan sumber daya alam. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif merupakan alat untuk mengukur dan memantau sejauh mana tingkat inklusivitas pembangunan Indonesia, baik pada level nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif mengukur inklusivitas pembangunan di Indonesia melalui aspek pertumbuhan ekonomi, ketimpangan, dan kemiskinan, serta akses dan kesempatan. Selanjutnya, angka indeks terdiri dari 3 pilar dan 8 subpilar serta 21 indikator pembentuk indeks pembangunan ekonomi inklusif. Pilar pertama, memastikan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang tinggi terjadi landasan fundamental untuk menciptakan dan memperluas kesempatan ekonomi dan kesempatan kerja, dan pada akhirnya menciptakan pembangunan ekonomi yang inklusif. Pilar 2. Menurunkan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Pembangunan ekonomi inklusif harus memastikan adanya pemerataan ekonomi ke seluruh masyarakat. Ketimpangan dari sisi pendapatan, gender, maupun wilayah harus dihapuskan. Pilar 3. Memperluas akses dan kesempatan. Memastikan seluruh masyarakat mendapatkan kemudahan akses terhadap pembangunan infrastruktur dasar dan keuangan inklusif, serta memberikan kesempatan pembangunan kapabilitas sumber daya manusia yang adil dan berkualitas. 8 subpilar serta 21 indikator pembentuk indeks pembangunan ekonomi inklusif. Subpilar 1.1 yaitu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan salah satu syarat mutlak sebuah pembangunan ekonomi yang inklusif. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan aktivitas ekonomi ataupun pemenuhan kebutuhan sehari-hari di masyarakat. Untuk indikatornya, pertama, pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) real per kapita. Kedua, share manufaktur terhadap PDRB. Ketiga,
rasio kredit perbankan terhadap PDRB nominal. Selanjutnya, subpilar 1.2, yaitu kesempatan kerja. Pertumbuhan dan perkembangan perekonomian tidak lepas dari demografi ketenagakerjaan di suatu wilayah. Semakin luas kesempatan kerja suatu wilayah, pertumbuhan dan perkembangan ekonomi akan semakin meningkat. Kesempatan kerja yang luas secara langsung meningkatkan tingkat produktivitas dan pengaruh pada tingkat pembangunan ekonomi. Untuk indikatornya, pertama, tingkat kesempatan kerja. Kedua, persentase penduduk pekerja penuh. Yang ketiga, persentase tenaga kerja dengan tingkat pendidikan menengah ke atas. Selanjutnya, subpilar 1.3, yaitu infrastruktur ekonomi. Infrastruktur ekonomi mengukur seberapa jauh pertumbuhan ekonomi sudah dapat diakses masyarakat luas. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya terpaku pada tingginya angka pendapatan, namun juga perlu memperhatikan infrastruktur sebagai daya dukung untuk memperlancar pencapaian target pertumbuhan. Infrastruktur yang dimaksud adalah perangkat dukung yang dapat memperluas akses bagi masyarakat untuk mendapatkan manfaat dari tingginya pertumbuhan ekonomi. Untuk indikatornya, pertama, persentase rumah tangga yang menggunakan listrik atau PLN. Kedua, persentase penduduk yang memiliki telepon genggam. Ketiga, persentase jalan dengan kondisi baik dan sedang. Untuk yang selanjutnya, subpilar 2.1, yaitu ketimpangan. Hal ini karena pembangunan ekonomi inklusif harus memastikan adanya pemerataan ekonomi ke seluruh lapisan masyarakat. Ketimpangan dari sisi pendapatan, gender, maupun wilayah harus dihapuskan. Untuk indikatornya, yang pertama, rasio pendapatan Gini, lalu sumbangan pendapatan perempuan, dan yang terakhir, rasio rata-rata pengeluaran rumah tangga desa dan kota. Untuk yang selanjutnya, subpilar 2.2, yaitu kemiskinan. Pengentasan kemiskinan merupakan syarat cukup pembangunan ekonomi yang inklusif. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang disertai angka kemiskinan yang tinggi membuat pertumbuhan itu sendiri tidak berkelanjutan. Untuk indikatornya, yang pertama ada presentasi penduduk miskin dan rata-rata konsumsi protein per kapita per hari. Untuk yang selanjutnya, subpilar 3.1, yaitu kapabilitas manusia. Perluasan akses dan kesempatan ini ditandai dengan sumber daya manusia yang lebih berkualitas dan sejahtera yang di kemudian hari dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih tinggi dan inklusif. Untuk indikatornya, yang pertama ada angka harapan lama sekolah, lalu persentase balita yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap, dan yang terakhir persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan. Selanjutnya, subpilar 3.2, infrastruktur dasar. Akses terhadap infrastruktur yang lebih luas menunjukkan sebuah pembangunan yang sudah lebih merata, juga memudahkan kelompok masyarakat yang relatif tertinggal untuk mengejar laju pertumbuhan ekonomi. Perluasan akses tidak lepas dari ketersediaan infrastruktur dasar yang mapan. Untuk indikatornya, yang pertama persentase rumah tangga dengan sumber air minum layak, dan yang kedua persentase rumah tangga dengan fasilitas tempat buang air sendiri. Subpilar 3.3, keuangan inklusif. Institusi keuangan memiliki fungsi intermediasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Maka, akses terhadap institusi keuangan yang lebih luas mampu memastikan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang inklusif. Untuk indikatornya ada rasio jumlah rekening DPK terhadap penduduk usia produktif,
Lalu yang kedua, rasio kredit perbankan UMKM. Agenda ke depan untuk Indonesia. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 hingga 2024. Sasaran pembangunan jangka menengah 2020 sampai 2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Visi misi Presiden 2020 sampai 2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020 hingga 2025. Untuk visinya yaitu terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Untuk selanjutnya misi. Yang pertama, peningkatan kualitas manusia. Yang kedua, struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. Yang ketiga, pembangunan yang merata dan berkeadilan. Yang keempat, mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan. Yang kelima, kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa. Yang keenam, penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. Yang ketujuh, perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga. Yang kedelapan, pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya. Dan yang terakhir, sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan. Selanjutnya, 7 agenda pembangunan. Untuk yang pertama, memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Peningkatan inovasi dan kualitas investasi merupakan modal utama untuk mendorong ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan, dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif, dan berdaya saing melalui yang pertama, pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian, serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan. Untuk yang kedua, akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital. Yang kedua, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Yang kedua, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif melalui 1. Pengembangan sektor komoditas atau kegiatan unggulan daerah. Yang kedua, penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang. Yang ketiga, penguatan kemampuan SDM dan iptek berbasis keunggulan wilayah. 4. Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata. Dan yang kelima, peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim. Oke, selanjutnya yang ketiga, meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM, yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Melalui 1. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan.
2. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial. 3. Peningkatan pelayanan kesejahteraan menuju cakupan kesehatan semesta. 4. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas. 5. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda. 6. Pengentasan kemiskinan. Dan 7. Peningkatan produktivitas dan daya saing. Selanjutnya yang keempat, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan kemodernan. Yang kelima, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional melalui 1. Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar. 2. Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. 3. Pembangunan infrastruktur perkotaan. 4. Pembangunan energi dan ketenaga listrikan. Dan yang terakhir 5. Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital. Selanjutnya, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung, lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim diarahkan melalui 1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup. 2. Peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Dan 3. Pembangunan rendah karbon. Yang terakhir, memperkuat stabilitas Polhukam dan transformasi pelayanan publik. Negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa serta menegakkan kedaulatan negara melalui 1. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas. 2. Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan. 3. Perbaikan sistem peradilan, penaatan regulasi, dan tata kelola keamanan cyber. 4. Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi. 5. Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri. Dan 6. Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan industri pertahanan. Oke, sekian dari kelompok kami. Maaf apabila terdapat banyak salah-salah kata. Apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan maupun ingin menanggapi, kami persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.